juri yang saya hormati, Bapak Ibu pendamping yang saya hormati, dan teman-teman yang saya sayangi, berjumpa lagi dengan saya, Nuril Akaramah, dari SDN 10 Sungai Kakap, Kuburaya. Nah, teman-temanku semua, kali ini Nuril akan membawakan sebuah cerita rakyat yang tak kalah menariknya dengan cerita-cerita lainnya. Cerita ini berjudul Asal Usul Telok Pak Kedai. Cerita ini ditulis oleh seseorang bernama Ismail Sakib. Beginilah kisahnya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala terdapatlah sebuah perahu di pesisir Kalimantan Barat, tepatnya di sebuah pulau kecil yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna. Ternyata pulau itu tidak berpenghuni, teman-teman, dan hanya ditumbuhi hutan kayu belantara. Perahu yang terdampar itu ditumpangi oleh beberapa orang yang berasal dari suku Bugis Bone, Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh seseorang bernama Puang Kecoa. Puang Kecoa berlayar meninggalkan kampung halamannya mencari tanah hijau yang subur untuk dibangun lahan pertanian serta sebuah negeri. Setelah beberapa hari berada di pulau tersebut, ia pun mengajak seorang saudaranya untuk menyisir pulau tersebut. Lihatlah, di sini banyak ditumbuhi kayu belantara. Betul, Puang. Tak hanya itu, di setiap pohon besar bersarang lebah madu dan penyengat hitam. Selain itu, mengalir beberapa anak sungai kecil dengan air yang jernih. Berdasarkan pengalaman yang telah kita lewati, hutan kayu lebat bermakna pulau tersebut masih sangat subur. Bersarangnya lebah madu mengisyaratkan bahwa tanah tersebut akan ramai ditempati oleh masyarakat yang membutuhkan kehidupan. Sungai kecil dengan air yang mengalir bermakna suatu ketika nanti pulau tersebut akan berubah menjadi sebuah negeri dengan seorang pemimpin yang rendah hati dan bijaksana. Dan saya percaya Puanglah pemimpin yang rendah hati dan bijaksana. Berdasarkan makna tersebut, Puang Kecoa bersaudara memutuskan untuk merambah hutan dan dijadikan lahan pertanian serta pemukiman. Hai teman-teman, penasaran kan kira-kira apa yang akan dilakukan Puang Kecoa? Yuk lanjut dengerin ceritanya.
Buang kecoa memulai kegiatannya dengan melakukan ritual yang diyakini dengan membuat asapan yang dicampuri dengan kemenyan, tepatnya di buritan perahu layar benih. Pada malam yang sunyi hanya diterangi gemerlapnya lampu lentera. Buang kecoa duduk bersila bersama saudara-saudaranya mengelilingi asapan kemenyan dengan kepulan asapnya yang membumbung tinggi ke udara dan menyebar ke seluruh perahu dan sekitarnya, membuat suasana terasa menyeramkan serta membuat bulu kuduk berdiri. Namun seketika itu suasana berubah menjadi tegang disebabkan oleh kehadiran sesosok makhluk bertubuh tinggi besar lagi hitam bermata merah langsung melangkah naik ke perahu. Tepatnya di hadapan Buang kecoa. Melihat kejadian tersebut, semua yang hadir mulai merasa takut. Hanya Buang kecoa saja yang tampak tenang seraya memberi salam kepada makhluk tersebut. Assalamualaikum, wahai makhluk hitam. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah si raja penguasa hutan. Dan apa maksudmu mengusik tempatku? Kedatangan kami ini ingin meminta izin kepadamu bahwa kami ingin merambah hutan ini untuk dijadikan lahan pertanian serta sebuah negeri. Tak boleh. Di sini sudah negeri kami, negeri Jin, beserta anak cucu kami. Kau boleh merambah hutan ini, namun kalahkan aku dulu. Buang kecoa pun menerima syarat yang diajukan Raja Jin tersebut. Pada hari Minggu, tepatnya jam 12 siang, Buang kecoa mulai melakukan ritual yang telah disepakati sebelumnya dengan Raja Jin, yaitu Mapan Re Kampong, dengan meletakkan asapan kemenyan di tempat perkelahian antara Raja Jin dan Buang kecoa. Acara Mapan Re Kampong sudah selesai. Buang kecoa pun memberikan arahan-arahan kepada saudaranya bahwa tantangan
tersebut, kita harus mempunyai kemauan yang kuat untuk berkarya dengan semangat mandiri, tekad, mampu dan berani membuat keputusan, serta mengambil resiko. Buang Kecoa pun berkata, "Karena semua itulah, maka pada hari ini aku canangkan gerakan merambah hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Dan pada hari ini pula, aku tetapkan sebagai hari pertama dibukanya pulau ini menjadi sebuah negeri." Buang Kecoa kini tiada, namun jiwanya selalu ada. Jasadnya kini telah menghilang, namun jasanya selalu dikenang. Sekian cerita dari saya, Nuril Akarama. Terima kasih untuk semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi